Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izin Allah jualah hingga pada detik ini kita masih dapat menghirup oksigen yang diberikan Allah untuk kita semua, sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran studi Al-Quran dengan baik dan sehat, insyaallah. Shalawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita sama-sama berselawat untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang munasabah Al-Quran. Nanti akan dijelaskan pengertian munasabah Al-Quran, baik secara etimologi dan juga secara terminologi. Dan kemudian kita juga akan membahas tentang perbedaan munasabah dengan asbab an-nuzul, serta urgensi dan kegunaan munasabah Al-Quran. Baiklah, mari kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu tentang munasabah Al-Quran. Baiklah, kali ini kita akan membahas munasabah Al-Quran, pengertian munasabah Al-Quran, baik secara etimologi dan terminologi. Munasabah Al-Quran, menurut definisi secara etimologi, munasabah itu bermakna yang pertama secara musyakalah atau keserupaan, atau muqarabah atau dekat. Yang kedua secara al-nasab, kerabat atau sanak keluarga. Munasabah Al-Quran diketahui berdasarkan ijtihad, bukan melalui petunjuk Nabi tauqifi. Setiap orang bisa saja menghubung-hubungkan antara berbagai hal di dalam kitab Al-Quran. Munasabah Al-Quran secara terminologi menurut Al-Zarkashi adalah, munasabah itu adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal. Pasti akal akan menerimanya. Yang kedua, menurut Mana Khalil Qattan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surah di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah Al-Quran dari segi materi yang kedua, hubungan antara nama surah dengan isi atau tujuan surah. Pada umumnya, nama-nama surah diambil dari suatu masalah pokok yang terdapat dalam surah tersebut. Contohnya surah An-Nisa, nama An-Nisa karena memang persoalan pokok yang terdapat dalam surah tersebut adalah menyangkut persoalan perempuan. Yang keempat, menurut Al-Biqai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surah dengan surah. Jadi, munasabah adalah suatu bagian dari ilmu Al-Quran yang membahas tentang adanya hubungan korelasi yang serasi dalam uraian-uraian Al-Quran. Perbedaan munasabah dengan asbab an-nuzul. Perbedaan al-munasabah dengan asbab al-nuzul. Al-munasabah mengkaji hubungan teks dalam bentuknya yang akhir dan final. Asbab al-nuzul mengkaji hubungan bagian-bagian teks dengan kondisi eksternal. Sejarah ilmu munasabah. Ilmu ini diperkenalkan oleh Imam
Abu Bakar An-Nisaburi dikembangkan oleh Ahmad bin Ibrahim bin Zubair As-Saqafi dalam bukunya Al-Burhan fi Tanasubi Suwaril Quran. Beliau hanya membahas keserasian hubungan antar surat. Abad ke-8 Hijriah, Burhanuddin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasi juga mencoba menerapkan pola ini di dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran dengan lebih menekankan kepada hubungan antar ayat dengan ayat. Abad ke-9 Hijriah, Al-Biqai memadukan dua unsur yang pernah dibahas ulama sebelumnya secara lebih fokus dan detail, hubungan antara ayat dan surah dalam kitab Nazmud Durar fi Tanasubil Ayat was-Suwar. Munasabah dari segi sifat, yang pertama zahirul irtibat, yang artinya munasabah ini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat, disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min amwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah itu dari pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Kemudian kita melihat munasabah itu dari segi sifat yang mempunyai kuatnya kaitan kalimat satu dengan yang lainnya ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Munasabah dari segi sifat yang kedua, khaiful irtibat, artinya munasabah yang tidak tanpa adanya hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain maupun karena ayat yang satu bertentangan dengan yang lain. Contoh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Macam munasabah dari segi materi. Yang pertama, hubungan atau korelasi antara satu surah dengan surah sebelumnya. Satu surah berfungsi menjelaskan surah sebelumnya. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dari ayat yang tadi, karena dia mempunyai korelasi antara satu surah dengan yang lainnya. Yang keduanya contohnya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini
ada hubungannya karena mereka saling menjelaskan surah yang satu dengan surah yang sebelumnya. Munasabah Al-Quran dari segi materi yang kedua, hubungan antara nama surah dengan isi atau tujuan surah. Pada umumnya, nama-nama surah diambil dari suatu masalah pokok yang terdapat dalam surah tersebut. Contohnya surah An-Nisa, nama An-Nisa karena memang persoalan pokok yang terdapat dalam surah tersebut adalah menyangkut persoalan perempuan. Yang selanjutnya, munasabah dari segi materi yang ketiga, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surah. Contohnya dapat kita lihat pada surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama. Kemudian dijelaskan pada surah Al-Mu'minun ayat 117. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Selanjutnya, munasabah dari segi materi yang keempat, hubungan antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surah. Contohnya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang kelima, hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Contoh, Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, lalu sifat Allah dijelaskan pada kalimat berikutnya, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Yang keenam, hubungan antara fasilah dengan isi ayat. Contohnya, wa kafallahul mu'mininal qitala. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Lalu ditutup dengan wa kanallahul qawiyyan aziza. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran surah Al-Ahzab ayat 25. Yang ketujuh, munasabah dari segi materi yang ketujuh, hubungan antara ayat terakhir dalam satu surah dengan ayat pertama surah berikutnya. Contohnya dapat kita lihat pada ayat 96 surah Al-Waqiah dengan ayat pertama surah Al-Hadid. Wasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat pertama, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, urgensi dan kegunaan munasabah. Urgensi dan kegunaan munasabah dapat memudahkan memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbab an-nuzulnya, hal karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lainnya mempunyai hubungan erat. Dengan demikian, tidak perlu lagi mencari asbab an-nuzulnya, karena pertautan satu ayat dengan ayat lainnya sudah dapat mewakilinya. Demikianlah materi kita tentang munasabah Al-Quran. Semoga kita semua dapat memahami materi kita pada kali ini. Terima kasih. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.